Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan setiap hari Kamis sore. Tentunya masih bersama kami Sujok Indonesia. Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah ada yang chat ya. Boleh Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom dari mana saja, namanya siapa? Oh, ini sudah ada namanya ternyata ya. Ada Bu Suci, kemudian Pak Sulaiman, kemudian Bapak Maspu, kemudian Pak Nur Hidayah. Nah, satu lagi nih, Galaxy A20. Boleh nih diperkenalkan siapa saja yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini? Boleh di chat, boleh di open mic juga boleh. Siapa saja yang sudah on? Tadi barusan dapat, nah ini Galaxy A20 siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita akan, nah ini mulai pada masuk ya, ada Bu Wiwi, kemudian boleh Bapak Ibu dari mana saja? Silahkan di chat, di kolom chat. Kita memastikan ya apakah memang, oh ini ada Bu Vivit dari Ponorogo hadir. Oke, saya izin ini ya Bu Vivit ya, rename. Oke, betul ya Bu Vivit ya. Oke, Bu Vivit dari Ponorogo. Oke, baik, terima kasih Bu Vivit dari Ponorogo. Nah, sudah saya ganti. Nah, ada Pak Firdaus juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Firdaus. Alhamdulillah Masih sehat. di kantor atau udah di rumah nih Pak Firdaus? Masih di kantor. Seperti biasa ternyata masih di kantor. Biasa. Menyempatkan Sama. waktu buat job. Siap. Ya siap. Saya juga sama Pak, masih di kantor ya, tenang aja. Siap. Gimana 1 minggu yang lalu ada pengalaman lain Pak? Ya seperti biasa berbagi ke teman-teman sekitar perihal ilmu yang saya dapatkan di Sujok. Ya alhamdulillah sih pengaruhnya mereka positif dan tertarik dan mereka mengamalkan itu setiap hari gitu. Contoh yang tulang belakang pinggangnya sakit atau yang nyeri lambung gitu, saya kasih arahan sesuai yang saya dapatkan ilmunya dari Sujok. Alhamdulillah pengaruhnya positif. Oke, luar biasa sekali nih Pak Firdaus, sudah berani menyampaikan ke orang lain ya. Iya, karena peduli ketika orang teman cerita keluhannya begini-begini, yang bagus kenapa nggak dicoba kan gitu kan. Seperti itu Pak. Oke. Rasanya gimana Pak setelah bisa nolong orang lain tuh gimana? Ya ikut senang aja. Ketika mereka mengatakan, oh iya ya, enakan ya, udah terus dilanjutkan sehari 3 kali. Ya alhamdulillah mereka merasakan positifnya itu. Bahkan ketika mereka minum obat tapi kayaknya nggak ada perubahan gitu. Ketika dikasih gerakan twist gitu, iya gitu. Dia walaupun cuma berapa persen tapi dia kerasa enakan gitu. Alhamdulillah. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Oke, makasih banyak nih Pak Firdaus nih sudah memasyarakatkan Sujok ya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah ada berapa orang nih ya yang sudah masuk, ada yang baru juga. Oke, ada Pak Haruno juga nih. Assalamualaikum Pak Haruno. Wis langsung. Sehat Pak ya? Oke, baik ya. Terus tadi juga ada Bunda Suci dari Tegal ya. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini seperti biasa. Jadi nanti yang akan menyampaikan sharing session yaitu Pak Heriza Budiman.
Namun silahkan Bapak Ibu kalaupun misalnya ada pertanyaan, jadi disiapkan saja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah ini Mas Pak Haruno ketawa-ketawa ini, kenapa Pak? Suaranya nggak ada Pak, udah di on mic tapi kayaknya saya suaranya nggak mendengar Pak Haruno. Suara Pak Haruno kedengeran nggak Bapak Ibu? Belum kedengaran belum. Belum ya. Oke. Tenang Pak, nanti mudah-mudahan kedengeran ya. Baik, tanpa panjang lebar kita coba cek dulu nih suara dari Pak Heriza Budiman. Apakah sudah siap? Oke, siap. Oke, baik. Kedengeran suara? Sudah kedengeran. Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, karena suara Pak Heriza sudah kedengeran, saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Heriza untuk membuka sharing pada kesempatan sore hari. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, rabbi sadri wa yassir li amri, wa ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dan ya semoga pelajaran-pelajaran sebelumnya juga bisa dipraktekkan. Terima kasih tadi buat yang sudah testimoni ya, karena memang itu juga tujuan kita, harapan kita bisa saling membantu ya, siapapun yang sekarang mungkin sedang ada gangguan dalam hal kesehatan. Dengan Sujok mudah-mudahan bisa dilakukan terapi mandiri ya, harapannya gitu. Mengapa demikian? Karena memang sesungguhnya Allah SWT menciptakan tubuh ini ada kemampuan untuk memperbaiki diri. Nah, Sujok mengenalkan kembali kepada kita bahwa kita bisa melakukannya ya. Apatah lagi saat ini dengan penemuan konsep tree origin, kemudian praktiknya dengan twist terapi, itu semakin memudahkan kita untuk melakukannya. Dan alhamdulillah kita hanya bisa cukup, maksudnya ya, melakukannya di telapak tangan kita ya, apakah itu di sistem korespondensi, kemudian apakah itu di jari-jari ya kan, ataupun di ruas-ruasnya saja. Nah, harapannya itu. Sehingga dengan tadi bisa terapi mandiri, Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri ya di rumah gitu ya, di tempat masing-masing, dan bisa mengulang terus karena memang konsepnya ketika kita sakit itu ada waktu dan ada space ya, ada 3 ya, ada waktu, ada space, ada self kita sendiri. Kemudian prosesnya berjalan dengan waktu dan tempat, maka proses kesembuhannya pun dia butuh waktu dan tempat juga ya. Dalam apa? Dalam self kita, dalam pribadi kita, dalam diri. Nah itu ya, itu mengapa butuh diulang. Dan intem khusus sakit-sakit yang kaitannya dengan structure, body ya, struktural, maka itu pun satu pesan dari Dr. Marina, maka dia butuh habit yang baru, gitu. Jadi nggak boleh pakai habit yang lama. Jadi mungkin sakit pinggang, sakit bahu, sakit khususnya sakit yang kaitannya dengan tulang belakang, maka habitnya pun harus habit baru. Jadi nggak bisa lagi pakai habit lama, tujuannya apa? Supaya nggak muncul lagi. Itu mungkin pembukanya, Kang Angga. Silakan kalau ada yang mau bertanya tadi, silakan biar kita lebih lebih interaktif ya. Silakan.
Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan pengantarnya oleh Pak Heriza Budiman. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, sebelum saya bacakan pertanyaan dari TikTok dan sosial media yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Angkat tangan. Boleh angkat tangan atau boleh langsung aja dihidupkan. Oke, silakan Pak Haruno. Mic-nya Pak, dari tadi masih belum kedengeran soalnya Pak. Coba dicabut ininya Pak. Cabut dulu headsetnya, soalnya Bapak nggak kedengeran suaranya Pak. Cabut dulu. Sudah? Diketik aja Pak, kalau nggak Pak di chat Pak. Soalnya masih belum kedengeran ini Pak. Mohon maaf. Ya? Oke. Yang sakit pinggang ya? Oh sakit. Oke. Baik, pertanyaan Pak Haruno ternyata ada di chat ya, di grup sudah saya dapatkan dari admin. Mohon solusi untuk gangguan pendengaran. Pendengaran saya pada telinga sebelah kiri. Oke, telinga sebelah kiri itu sudah sangat lemah dan sudah lebih dari 10 tahun. Menurut pemeriksaan dokter, tinggal sekitar 15-20% saja. Saya sudah periksa lebih dari 5 dokter ahli termasuk di RSCM yang begitu lengkap peralatannya dan juga klinik spesialis telinga proklamasi. Hasilnya semuanya bagus, gendang telinga bagus juga. Tapi ada satu dokter senior, dia bilang bahwa ada gangguan itu di dalam rumah siput. Di situ ada kekakuan otot atau syaraf. Pertanyaan saya, apakah ada solusi dengan terapi sujok? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Pak Haruno ternyata, Pak Heriza. Monggo. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, itu mengapa tadi saya juga minta tanya, ternyata usia beliau sudah 75 tahun ya. Jadi dalam siklus energi dikaitkan dengan waktu, memang usia di atas 66, ya kan, itu terus ke atas maksudnya dengan bonus-bonus yang Allah berikan ya. Ya alhamdulillah Pak Haruno bersyukur ya masih sehat walafiat ya, masih diberikan kesehatan. Bahwa sungguhnya energi manusia itu disesuaikan dengan umur, memang rentang usia di atas 60 itu adalah energinya coolness. Ya, energinya memang sudah kontraksi, jadi sudah kontraktif, jadi sudah menciut. Dan organ yang memang paling berpengaruh di situ adalah telinga. Dalam artian organ besarnya adalah ginjal dengan kandung kemih, ya kalau secara struktural, maka dia sangat related berhubungan dengan telinga atau indera pendengaran. Nah, maka dari struktur energi yang harus dilakukan ketika usia seperti itu, maka dia masuk di energi coolness, ya, apa istilahnya, bonggol besarnya. Kemudian masuk lagi ke umur usia memang sudah coolness lagi gitu. Jadi sudah coolness lagi. Jadi udah double coolness. Nah, dari sisi struktur ya, maka yang terpengaruh tadi adalah kalau organ itu panca indera itu telinga, kalau organ itu bone tulang, ya bisa juga ke otot. Ya, secara fungsional dia juga ke otot. Itu mengapa yang perlu dilakukan adalah aktivasi wind energy. Jadi wind energy itu Bapak bisa dari sisi sujok tadi, karena pertanyaannya kan sujok gimana membantu melakukan terapi ini kan gitu. Ada kita terapi 6 key atau 6 energi, kita bisa lebih konsen langsung masuk ke koklea tadi, ke rumah siput yang Bapak bilang tadi.
rumah siput itu sendiri dalam telinga. Jadi Prof. Agdiwu sudah bisa membagi ya bahwa cuping telinga itu hotness energinya, kemudian saluran di dalamnya heat, sampai ke rumah siput. Rumah siput itu energinya dryness, itu pun grup energi HOMO yang memang dekat dengan coldness gitu. Dia sudah semakin menciut. Nah, jadi secara garis besar yang bisa kita lakukan, dan dia juga secara fungsional ya, dryness itu adalah ginjal dan kandung kemih ya. Jadi yang perlu dikuatkan secara umum, yang pertama adalah lakukan penguatan ginjal. Ya, ginjal secara korespondensi kan sudah juga kita gambarkan Bapak ya. Jadi ginjal ada di sini ya. Jadi nanti dilihat lagi ya. Bagaimana kita mau meningkatkan ginjal, organ energi pada ginjal adalah paling gampang kita pasang kacang merah di sini ya kan. Di ginjalnya. Jadi ginjal sebagai organ. Ya. Nah, itu kacang merah. Jadi pasang kacang merah di sini terus, pasang terus ya, karena memang status energinya memang sudah deflate, sudah kurang, sudah memang harus dinaikin kan. Jadi menaikannya ya tadi win energinya juga dikuatin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang Bapak bisa lakukan adalah kita juga ada terapi titik energi. Ya, titik energi itu ada 6 di ruas ini ya. Itu juga ada videonya, sepertinya kita juga sudah ada video titik energi ya. Di sini ada 3 seperti ini gambarnya ya kan. Kemudian di sini ada 4. Nah, seperti ini. Ya, 4 titik itu. Nah, ini sering-sering di moksa aja, di moksa. Nah, moksa itu apa juga ada, kita moksa tempel, kemudian moksa batang ya. Mungkin ada di, nah seperti ini moksa tempel, juga pernah saya juga di video saya pasang moksa tempel. Jadi ini moksa, lakukan terus tiap hari ya di titik-titik seperti ini, kemudian dibakar ya. Lakukan itu supaya tadi status energi baik meridian, cakra, termasuk organnya naik. Ya, ini ada 6 titik di sini. Ya, 6 titik ini lakukan terus setiap hari ya, supaya tadi bisa ada, kita lihat ada perubahan dari status energi organnya. Ya, kenapa? Karena ternyata secara medis nggak ada masalah gitu, nggak ada yang bocor, nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa tadi kan, gedang telinga juga bagus. Nah itu ya. Jadi ini langkah kedua. Jadi tadi yang pertama korespondensi ginjalnya dipasangi kacang merah, ya terus sampai benar-benar ada perubahan. Berapa lama? Paling nggak minimal termasuk terapi energi ini 2 minggu. Lakukan terus tiap hari, ya, sehingga terlihat perubahannya. Status energinya naik ya. Nah itu yang kedua. Jadi ada 2 langkah yang Bapak mungkin bisa lakukan secara rutin di rumah untuk tadi melihat perubahan dari gangguan otot atau saraf yang ada di rumah siputnya tadi. Itu yang kedua, langkah kedua. Langkah ketiga, kalau mau pakai twist terapi, nah, kalau memang itu tadi gendang telinga kiri, ya telinga kiri, maka Bapak bisa pakai tangan kiri, jari kelingking kiri, oke, jari kelingking kiri, karena sebelah kiri maka pakai ruas pertama di sini, ya. Bapak cek nanti ya, Bapak bisa lakukan seperti halnya twist terapi yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Cek pertama adalah aku sama stretching ke belakang, mana yang nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tarik ruas ini aja ya, ruas pertama ini, distal paling jauh ini. Ya. Tarik sama dorong.
Oke, mana yang nyaman, ketemu, ambil itu. Yang ketiga, ruas ini juga putar keluar dan putar ke kanan, ke dalam. Ya, mana yang paling nyaman? Oke. Nah, ketemu nyaman yang tiga, apakah tadi ke bawah misal, kemudian ditarik, terus ke dalam umpamanya, maka tahan 30 hitungan. 30 detik. Ya, setelah itu kembalikan ke posisi awal, ambil nafas 3 kali. Ya, dengan nafas yang dalam, 3 kali hitungan. Kemudian cek, ada nggak perubahan? Perubahan sekecil apapun, maka itu baik buat ya. Meskipun 1% ketika ada perubahan, lakukan lagi pengulangan sampai 3 kali. Oke, lihat perubahannya karena ini energi sistem, viral energi sistem yang ada dalam tubuh, dia mengaktifasi semuanya, bahkan sampai tingkat sel, maka lihat perubahannya. Nah, berapa kali bisa dilakukan? Sehari minimal 3. Sampai kapan ya sampai ada perubahan itu? Telinga kirinya tadi. Gitu. Pertanyaannya kalau telinga kiri di sini, kalau telinga kanan di ruas yang bawah. Ya, kalau ada yang gangguan lagi di telinga sebelah kanan. Nah, kalau ada yang tanya dua-dua telinganya, Pak? Ya, di tengah-tengahnya aja. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, teorinya ada di twist terapi. Nanti kita juga akan ajarkan itu di holistic fair ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau datang atau mau belajar, kalau bisa kita belajar di situ. Teorinya juga nanti akan kita kupas secara lebih detail ya. Itu mungkin itu berarti udah berapa langkah? 2-3 langkah ya tadi. Ginjal, energi, telinganya dengan twist atau twist di telinganya sendiri. Nah, telinganya di sini dipegang. Nah, tangannya seperti ini ngerapat gitu. Kemudian tutupin di lubang telinga sini. Jadi telinganya ini ketutup sama telapak tangan. Tapi bagian ininya nggak ketekan. Jadi dia hanya tertelungkup gitu. Nah, oke, ya. Jadi untuk gangguan pendengaran apapun ini Bapak Ibu, dia mau apa tinnitus gitu ya, atau mau kurang pendengaran, atau kita nggak spesifik ke rumah siput atau gendang telinga ya, atau ke saraf, enggak, tapi ini secara umum ya, umum. Nah, ini bisa kita lakukan dengan tadi tutup gini, kemudian cek arah atas bawah, bawa dia ke atas, bawa dia ke bawah. Oke. Yang kedua, cek dia ke depan sama ke belakang. Ya. Jadi twist itu cek directionnya dulu, directionnya itu utara, selatan, timur, barat. Atau barat laut, tenggara, barat daya, kemudian timur laut. Atau diagonalnya. Jadi kalau mau dipakai 4 arah bisa atau 8 arah bisa. Jadi mana yang paling nyaman? Ya kalau mau kerjain lambat-lambat sampai 8 arah. Sesungguhnya ketika Bapak Ibu melakukan checking direction 8 arah, ya, jadi utara, selatan, timur, barat, ya, barat laut, barat daya, timur laut, timur, tenggara, maka sesungguhnya itu sudah treatment, sudah melakukan terapi, ya. Jadi kalau satu-satu dicek ini atas, bawah, utara, selatan, depan, belakang, timur, barat. Ya, kemudian diagonalnya, ya, barat laut, barat daya, timur laut, tenggara, Mbak. Nah, jadi gitu. Nah, dari 8 itu mana yang paling? Pilih satu yang paling.
Ya nyaman ya, nyaman tuh enak. Nyaman tuh nggak ada hambatan, nyaman tuh nggak nyeri, nyaman itu flow gitu ya. Nah, ketika ketemu, contoh umpama ke atas atau ke barat daya atau barat laut umpama, nah ternyata nyaman ke situ, baru di twist. Twistnya kemana? Ya, bawa dulu dia ke tenggara umpama atau tadi barat laut. Kemudian twistnya searah putaran jarum jam atau kebalikan jarum jam. Oke, cek dulu enak diputar searah jarum jam atau kebalikan arah jarum jam gitu. Jika ketemu satu arah ternyata enak searah jarum jam, maka lakukan tadi bawa dia ke barat laut, kemudian putar searah jarum jam 4 kali. Oke, udah 4 kali, lepas ya, udah 4 kali, bawa dia kembali, baru dilepas. Baru ambil nafas 3 kali, terus rasakan perubahan. Ya, gitu ya. Jadi ketika ada perubahan, just only 1%, cuma 1% sekalipun dibanding sebelumnya, maka itu perbaiki. Itu proses kesembuhan. Nah, tinggal diulangi langkah kedua, langkah ketiga, sampai terjadi perubahan nanti malam, sore, besok pagi, terus lakuin. Itu mungkin buka buat Pak yang bertanya tadi. Jadi ada berapa langkah tadi saya sudah kasih tahu, 1, 2, 3, 4 ya. Silahkan nanti dipilih. Mau dikombinasi semuanya monggo, nggak ada. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Riza, boleh bertanya Pak Riza? Salam. Ya Pak, mau nanya Pak Ya. perihal masalah hernia. Jadi ada teman saya tetangga rumah, dia masih takut untuk kan divonis sama dokter harus operasi hernia gitu. Namun dia sendiri masih ragu gitu, apakah mau menuruti dokter untuk mengambil operasi atau tidak gitu. Nah, adakah terapi sujok untuk bisa mengatasi penyakit hernia? Terima kasih Pak Irza. Ya, terima kasih Pak. Jadi hernia itu kan kalau berarti kan beliau sudah lama ya, kalau sampai usia seperti ini kan. Selama ini bermasalah enggak kan gitu. Iya sih, saya nanya, emang udah lama, udah beberapa kali diperiksa, jadi dia beberapa kali ke dokter, kalau nggak salah 4 kali ke dokter sambil minum obat, tapi nggak kunjung ada perbaikan gitu. Makanya kata dokter ya suruh dioperasi aja gitu. Cuman dia kemarin cerita ke saya takut untuk dioperasi gitu. Nah, itu saya jadi teringat gitu, barangkali bisa ada teknik sujok bisa untuk memperbaiki keadaan dia gitu. Ya, kalau memang ada robek gitu Pak ya, kalau ada yang terbuka memang kuncinya ya harus ditutup kan gitu. Ya kan? Jadi ditutup itu ya tujuannya supaya dia nggak turun lagi kan. Yang ketika terjepit itulah yang jadi buat sakit kan. Dia masuk mungkin ke skrotum dan sebagainya. Nah, tinggal di bagian mana dia? Apakah memang bagian bawah itu atau bagian yang lain? Nah, kalau memang kita lebih spesifik lebih enak. Cuman memang konteks satu bagian selangkangan Pak Irza. Iya, selangkangan umumnya di situ kan. Kalau memang sobek dan sangat mengganggu dalam artian aktivitasnya, memang ya nggak ada cara lain ya harus dijahit. Dijahit, tapi nggak semua apa yang dia takutkan itu juga seperti yang dia takutkan gitu. Jadi saya juga punya tetangga belum lama ini ya, mungkin tahun kemarin lah. Itu juga
sudah nggak kuat, kemudian dia akhirnya dioperasi gitu kan. Nah, pasca operasinya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, memang setelah itu udah beres, nggak ada lagi. Jadi nggak juga seperti itu, maksudnya nggak mesti harus ditakutkan. Nah, kalaupun memang kaitannya dengan nyeri, ya, nah jadi tinggal seperti apa juga, karena ini kan kaitannya juga dengan aktivitas dia sendiri. Apakah dia sering angkat-angkat berat atau apa, mungkin kendaraan dan sebagainya kan pengaruh, goncangan dan sebagainya kan. Nah, yang kita bisa bantu dalam konteks job diantaranya adalah kalau memang dia kaitannya dengan korespondensi, ya tinggal di mana dia, di kaki kanan, kaki kiri, ya kan, lebih kemana gitu. Nah, kemudian kita bisa cari titik nyerinya pada korespondensi ini, korespondensi besar ya. Kalau di sini kan dalam hal kelamin ya ada di sini ya, di sini. Nah, kalau dia turunnya ke kaki kiri atau ke kaki kanan, nah kita bisa bantu menggunakan probe gitu ya, kita cari mana titik nyerinya. Ya, ketemu bisa kita dorong ke atas gitu. Ya, kita dorong ke atas, kita bantu dorong ke atas ya dengan bantuan probe. Tapi cari dulu titik nyerinya. Ya, juga bisa kita lakukan dengan bantuan magnet ya, magnet bar gitu ya, magnet yang ada arahnya seperti ini. Jadi magnet bar supaya dia terdorong ke atas gitu, sama kayak kemarin gangguan turun berok atau uterus yang turun kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lakukan terapinya dengan di area yang tadi memang ada hernianya, itu untuk dia dinaikkan ke atas. Jadi pasang magnet menggunakan selotip seperti ini. Jadi terapi magnet bisa. Dan kalau dia ingin terus, dalam artian karena dia beraktivitas, dia bekerja dan sebagainya, kalau magnet ini kan memang aktif, ini juga bisa dipakai bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam juga bisa. Ya, kalau mau menggunakan magnet. Tapi cari dulu di mana area korespondensi yang persis dengan tempat hernianya. Mohon maaf, kurang jelas gambarnya, Ustadz. Itu magnet itu kan ada warna putih. Nah, putihnya itu ke arah yang mana ya? Iya, belajar. Ya, ini kalau magnet, kalaupun kuningnya nggak ngerti, tinggal nanti dibalik aja. Ya. Jadi kalau memang susah menggunakan magnet karena belum punya magnet dan sebagainya, bisa pakai biji-bijian seperti yang kemarin kita sebutkan, loh. Jadi pakai biji apa? Biji apel atau biji semangka, arahnya ke atas. Jadi runcingnya di bawah, kemudian tubuhnya di atas. Dipasang, ya terus sampai memang terjadi juga perbaikan di area yang tadi sobek gitu. Kalau magnet jadi, yang putih itu ditaruh di mana? Kalau pakai magnet? Energi magnet dari putih ke kuning. Jadi putih di bawah, kuning ke atas. Kalau yang panjang? Ya sama Bu, ini yang panjang. Putihnya di bawah? Iya, kan energinya ke atas. Oh iya. Berarti putih di bawah sini ya? Putih itu utara, kuning itu selatan. Energi dari utara ke selatan. Kalau dia diarahkan ke atas, berarti dari putih ke kuning ke atas. Nggak kelihatan. Ya, memang ini apa, lampunya kurang terang, kurang cetok Bu. Yang putih ke atas, jadi putih di bawah, kuning di atas. Gitu ya. Nah, itu kalau memang kaitannya tadi dengan wilayahnya dulu Pak, dicari wilayah yang memang tadi ada terbuka atau seperti ini. Nah, kemudian kita bisa bantu angkat, dorong kan.
Nah, gimana dorongnya secara korespondensi menggunakan alat ya. Terus bisa dibantu juga dengan energi magnet atau energi biji. Ya. Biji apa? Biji buah-buahan. Yang paling gampang biji buah-buahan, yang terakhir semangka, tadi apel, yang ada ujung runcing dan ujung kumpul. Itu ya. Nah, yang ketiga tinggal dia lewat mana. Nah, persisnya dia di jalur apa. Nah, maka kita juga bisa energi atau meridian apa yang lewat situ. Ya. Kalau ternyata meridian yang lewat situ itu adalah meridian usus besar, umpama gitu ya. Nah, maka atau meridian mungkin limpa atau ginjal. Nah, itu juga kita bisa menggunakan energi meridiannya. Nah, tergantung tadi. Nanti harus dipastikan dulu di bagian mana yang bermasalah. Meridian mana yang dilalui oleh hernia tadi. Nah, gitu ya. Kalau dia memang meridian lambung bawah, maka bisa menggunakan jari telunjuk ini. Untuk twist ya. Twistnya bisa pakai jari. Oke. Kalau dia mungkin limpa atau hati ya. Kalau limpa atau hati ya beda lagi gitu ya. Jadi kalau ini tadi lambung ya. Kalau hati atau limpa bisa menggunakan jari ini, jari jempol. Nah, pilihannya situ. Ya, kalaupun Bapak nggak tahu detail meridiannya lewatnya itu apa, ya bisa dicoba dulu. Enakan di twist di jari ini atau di jari ini. Ya, ketika ternyata dia reaksinya lebih enak di jari ini, ya Bapak minta dia lakukan twist di jari ini. Oke? Semoga bisa menjawab, Pak. Assalamualaikum Pak Heri. Ya, waalaikumsalam Bu. Saya mau tanya itu Pak, kasus telinga yang pernah cedera 2 tahunan lalu, berkurang pendengaran, terus rasa nyeri kalau mendengar bunyi-bunyi keras. Pakai terapi paling baik itu terapi sujok apa ya Pak ya? Tadi yang paling udah pas. dibahas. Ibu udah ikut nggak paling tadi? Iya, baru pulang Pak. baru pulang kerja. Ya, tadi ya. Sudah dibahas Bu, udah jelas detail, ada 4 langkah tadi untuk telinga ya. Oh, ada videonya nanti Pak ya, Pak Heri? Iya, videonya ada. Nanti Ibu bisa buka lagi videonya dan bisa dilihat. Ya, tinggal dipilih mau langkah mana. Ya. Gitu ya. Oke, makasih Pak Heri. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya coba bacakan pertanyaan di chat saja ya. Ini sebetulnya pernah juga dibahas nih Pak Heriza ya. Masalah asam lambung dan GERD. Itu udah. Videonya ada kayaknya ya. Nanti boleh juga dicek. Kemudian mohon izin bertanya untuk kasus yang nggak bisa bicara kurang lebih 6 bulan sampai nggak bisa makan karena menelan susah. Nah, mungkin boleh Oke. Jadi itu sakitnya apa ya? Stroke atau apa? Atau nih Bu Wiwi, sakitnya apa ya Bu Wiwi? Bu Wiwi Rengganawati. Iya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Jadi sakitnya itu sebelumnya suaranya itu hilangnya perlahan Pak. Serak, akhirnya minum
apa itu namanya, minum bunga pokoknya bunga-bungaan, kata orang seperti itu, akhirnya diminum. Nah, makin lama makin hilang suaranya, cuma bilang gitu aja, Ustaz. Nah, ini cepat sekali, udah 6 bulan. Sampai sekarang akhirnya sampai lumpuh, nggak bisa jalan. Jadi kemana-mana gitu sakitnya, Ustaz. Sudah diruqyah, sudah dibawa ke dokter, sudah. Kemarin MRI sudah. Tapi ya gitu, Ustaz. Kasihan, karena sudah sepuh, Ustaz. Usianya kurang lebih mau 70, Ustaz. Kasihan. Ya, jadi jadi ada time acupuncture Ibu. Jadi kita juga ada sebenarnya satu metode akupuntur waktu ya. Jadi disesuaikan dengan waktu. Jadi waktu itu bisa regresi, maksudnya ke belakang, atau bisa present kondisi sekarang, atau future. Nah, dia bisa dihitung, bisa dibuatin konstitusinya, kemudian terapinya di mana, walaupun pasang jarum. Nah, dikaitkan dengan tadi Ibu bilang usia, maka ada satu yang bagus buat kita sebenarnya adalah Prof. Agnew menemukan teknik untuk membangkitkan energi, ya. Jadi khususnya mereka yang memang sudah sepuh, ya, sudah tua, kemudian sakitnya tadi sudah bermacam-macam, sudah berobat juga kemana-mana, yang tidak ada perubahan. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita menaikkan energinya dulu dari orang yang memang tadi secara usia juga memang sudah coolness itu kontraksi, maksudnya kontraksi itu sudah menciut energinya, sudah memang usianya ya 60 ke atas tuh ya memang itu kan usia umatku kata Rasul itu antara 60 70 kan. Jadi kalau lebih itu bonus kan. Nah, bagaimana kita memperbaikinya dengan meningkatkan status energinya dulu. Di status energinya lakukan aja peningkatan. Paling gampang kita dikasih oleh Prof. Agnew itu ada 6 titik di sisi yin, ada 7 titik di sisi yin, ada 6 titik di sisi yang. Nah, yin yang ini selalu dipanasi. Paling gampang pakai moksa batang atau tadi moksa tempel ini. Ya, moksa batang dipanasi aja terus energinya itu naik ya. Saya juga sekarang lagi ya bukan lagi ya. Terakhir beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu terapi yang orang tua teman yang sudah juga sepuh. Nah, ketika saya minta anaknya hanya untuk melakukan moksa saja, moksa setiap hari saya bilang, itu dia bilang peningkatan energi orang tuanya itu berbeda, berubah. Jalan lebih kuat, ya, kemudian bisa bahkan dia keluar ketemu teman-temannya, gitu. Ya, ketemu teman-teman yang sama-sama sepuh. Nah, jadi itu aja, lakukan terapi energi dulu. Sehingga kalau energinya memang sudah depleting, kita mau stimulasi dengan apapun nggak akan naik. Ya. Baik, Ustaz. Jadi apalagi tadi Bu bilang kalau pakai moksa, makan iya. susah. Saya sudah pesan di Sujokmat itu moksa tempel, Ustaz. Itu nggak apa-apa ya? Iya, ini moksa tempel. Ya, cuma Ibu saya sudah pesan. harus ada yang melakukannya kan ya. Jadi dibakar dulu, pasang di satu titik di sini gitu ya. Terus nanti di titik sebelahnya ya ada 7 di sini ya, dibakar berbarengan 7 titik boleh. Nah, kalau moksa tempel, jadi nanti Ibu pasang lagi di sini. Jadi ada 7 titik. Jadi 7 titik kalau sudah intinya sudah usia, jadi ada 7 titik ini Ibu deret-deretin terus. Jadi ada 7.
Nah ya dibakar, iya, tempel, Ustaz. bakar, tempel dalam satu waktu bisa. Nah ketika dia sudah habis cabut, ya. Nah Iya, Ustaz. berapa pengulangan bakar tempel ini? Hitungannya kalau laki-laki ganjil. Jadi kalau nggak cukup satu, berarti Ibu ngulang 3 kali minimal. Baik, Dalam Ustaz. satu waktu. Misalnya pagi hari, ya 1 sampai 3 kali pengulangan pasang moksa ini 3 kali. Baik, Ustaz. Titik ini 3 kali. Ya, sampai ini terasa hangat atau berubah ini warnanya juga menjadi pink gitu ya, kemerahan. Itu terasa perubahan hangat. Baik, Ustaz. Gitu ya. Nah, kalau wanita genap, kalau pria ganjil. Ya, Baik, Ustaz. 1, 3, 5 kali dalam satu waktu. Karena satu Ya. energi itu juga nggak cukup. Masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang cukup sekali, ada yang butuh 3 kali, ada yang butuh 5 kali diterapkan. Iya. Nah, tadi kaitannya dengan energi, menurut saya itu dulu yang kita Perbaiki energi. lakukan, sehingga respon apapun yang kita lakukan itu bisa terlihat. Tapi namun kalau memang nggak ada energinya, memang udah turun, kita mau stimulasi pakai apa juga. Oh, gitu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama, Bu. Mangga, Kang Angga. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi alhamdulillah dari Bu Wiwi ya sudah dibahas terkait dengan kasusnya. Silakan dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau masih ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Boleh di chat atau boleh langsung open mic? Silakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau nggak ada mungkin saya tambahin, Kak. Ya, silakan Pak Rijal. Ya, satu lagi yang bisa untuk naikin energi adalah linking ini. Jadi linking ini adalah dalam sujo, satu linking ini mewakili 4 energi, apakah itu meridian, kemudian cakra, kemudian spiral energi dengan newtoenergi ya, atau energi diamond, maka bisa ditwist di kelingking ini. Jadi twistnya di jari ini, ya, kelingking. Ya, kelingking kanan ini bisa dipakai untuk meningkatkan energi. Jadi apapun kondisinya, kita nggak tahu energi apa yang lagi turun, apakah meridian, apakah cakra, apakah spiral, maka secara garis besar bisa pakai jari. Ruas berapa, Ya. Ustaz? Satu jari ini, satu jari. Oh, bawah. Cek atas bawah, tarik dorong, kemudian kanan dan ya ini jika tadi mau ditambah untuk tambahan nukta. Baik, Ustaz. Ya, Kanan kiri, Ustaz. Ya. Gimana, Bu? Kanan Untuk kiri, kasus Ustaz. apa? Semua ya, Ustaz. Halo? Gimana, Bu? Yang kelingking ini semua kasus, Pak Heri? Ya, semua kasus energi apa? Energi tubuh ya maksudnya. Bisa pakai. Oh. Insya Allah. Oke. Nah, kalau susah makan tadi, susah nelan, ya lidahnya yang dilakukan juga. Jadi jika susah nelan atau tadi memang nelannya yang susah ya, bisa bantuan kita kalau yang bersangkutan nggak bisa, lidahnya yang kita pegang pakai kain atau pakai tisu gitu ya.
dipegang lidahnya, dicek atas bawah, kanan kiri, diputar ke dalam, keluar atau putar ke dalam. Oh gitu Ustaz. Ya, sama kayak telinga tadi. Iya Ustaz. Jadi pakai arah, lalu dia twist. Kalau dia nggak ngerti juga, nggak bisa diajak ngomong, semua yang ke arah kiri. Diaktifasi itu Arah kiri. Ke arah kiri. Jadi kiri itu membuka. Oh gitu Ustaz. Ya, ambil kiri kemudian putar searah jarum jam. Baik Ustaz. Ya, kalau Insya yang Allah, misalkan yang stroke ya, stroke susah bicara, lidahnya miring dan sebagainya, bisa lidahnya yang di twist. Nah, kalau kita suaranya laring ada di sini pas tengah-tengah, maka kalau di jempol laring ada di sini. Pas tengah-tengah ini. Nah, ini bisa ditekan, ya, bisa distimulasi, bisa dimoksa. Bisa dimoksa. Ya, gitu. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, nah, iya. Baik. Ada lagi? Baik, ada lagi nih di chat terkait dengan ini sih mudah sebetulnya. Mengobati Mudah, batuk kan? dengan sujok untuk anak-anak bagaimana Pak Herija? Batuk. Anak-anak. Batuk. Ya, batuk. Batuk atau sistem pernapasan. Biasanya kan anak-anak itu bukan hanya batuk ya, ada pilek, ada. Nah, ini khusus batuk atau gimana? Batuk sebenarnya ini dari Ibu Mas. Hanya batuk. Ya. Ya, kalau hanya batuk tadi, ya, kalau memang kan batuk juga ada macam-macam ya, batuk yang di tenggorokan, batuk yang di sekitar trakeanya, atau seperti apa? Batuknya baru berapa hari, iya kan? Karena pasti beda. Gitu. Batuk begitu. Mungkin kalau lebih spesifik lebih enak. Nah, kalau memang enggak, umum ya, maksud saya umum. Ada sesaknya ya. juga katanya Pak Herija. Nah, ada sesak, berarti kan respirasi sistem, ya kan, bukan hanya batuk. Berarti kan itu ada respirasi sistem, jadi ada bisa masuk ke alveolus, bisa masuk ke trakea, bisa masuk ke paru, ya, bisa masuk ke mungkin batang tenggorokannya dan sebagainya. Maka kalau itu yang terjadi, maka ambil tangan kanan, ambil jari manis, ambil ruas pertama. Ini yang ditulis. Oke. Ini ditulis. Ya, cek ruas pertamanya, enak ditekuk atau direnggangin, enak ditarik atau didorong, enak diputar keluar atau ke dalam. Pilih enak, kemudian tahan 30 hitungan, kembalikan lagi, kemudian ambil nafas. Oke. Kemudian cek. Nah, lakukan terus di situ bisa. Nah, adapun yang lain sebenarnya kita juga udah kasih contoh ya. Kalau bandel batuk, ada sesak, mungkin berdenging, hi gitu, bunyi hi atau apa gitu, maka yang paling bisa dikerjakan anaknya sambil tidur sekalipun, Bapak Ibu pasang bawang putih di area korespondensi parunya. Jadi ambil satu siung bawang putih yang paling kecil, kemudian belah dua, oke. Kemudian tempel dengan selotip ini, ya, di korespondensi ini paru. Kelihatan gambar ini? Ada gambar paru di sini. Nah, berarti dia pas di bawah leher. Nah, di sini dipasang. Ini sangat bagus Bapak Ibu buat khususnya keluhan-keluhan memang batuk ya.
apalagi batuk yang sudah lama atau memang ada gangguan dengan sistem pernafasan secara umum. Nah, termasuk juga di sininya, di laringnya tadi dipasang di tengah-tengah sini, bisa pakai merica hitam. Ya, merica hitam bisa di sini, isolatif pakai ini, pasang merica untuk tadi dia hangat ketika tidur dan sebagainya. Ya, jadi ini bawang putih, yang di sini merica. Atau kalau memang nggak ada bawang putih, yang merica semua lah. Kalau nggak ada merica, ya pakai habat boleh, habat yang Sauda. Iya, habat sauda ya. Ini kalau ini merica hitam. Yang habat yang kecil-kecil bisa, yang kering gitu ya. Nah, itu Berapa lama Pak Heri? Itu 24 jam nggak ada masalah. Jadi biasanya anak-anak yang kalau memang dia aktif, nggak bisa waktu dia terjaga, ya ketika dia mau tidur dipasang sampai besok pagi dia bangun baru coba. Oh, kalau herba enggak masalah pakai tidur ya, kecuali magnet ya. Oh ya, kalau ibu menggunakan magnet nggak boleh dibawa tidur. Aturannya gitu karena energinya aktif. Tapi kalau biji dia smart, dia pintar. Dia bisa menyesuaikan karena dia makhluk hidup. Itu ya. Jelas mungkin? Gitu kan? Mudah-mudahan jelas ya, Bu. Siapa tadi, Bu Masku? Memang batuknya itu sekali batuk terus-terusan gitu. Sampai muntah kata. Tadi sudah. Iya, jadi berarti ada yang merangsang kan, sehingga Ya. sampai keluar tadi. Nah, maka dia harus diturunin, disedasi ya kan. Dengan rangsangan itu, diantaranya tadi dengan twist di sini tadi. Ya, di tangan kanan, di jari manis. Ya, kemudian panasi tadi. Kalau ada moksa bagus sih moksa. Ya, moksa mulai dari hidung, tenggorokan sampai paru. Diafragmanya kenain juga. Gitu. Gitu kan? Baik, alhamdulillah ini sudah nggak terasa ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah istiqomah untuk terus belajar. Nah, kita ada kabar gembira nih, kabar baik buat Bapak Ibu yang tentunya masih tinggal di seputaran Jabodetabek. Kita tahu nih ada berapa orang nih yang seputaran Jabodetabek. Insya Allah kita akan ikut namanya Jakarta Holistic Fair. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan untuk bisa hadir ya, free di pos blok Jakarta Pusat kalau nggak salah, itu di daerah Pasar Baru. Jadi kita ada di stand 14, nomor 14, dan insya Allah di hari Ahadnya, ya di hari Ahad kita ada free talk show terkait dengan twist terapi, itu pukul 14 sampai dengan pukul 15. Nah, yang hadir nanti ada special gift. Ada special gift berupa poster Bini terkait dengan korespondensi dasar ya. Jadi infonya itu di Pos Blok Jakarta, Jalan Pos nomor 2, Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat ya. Nah, ini apa namanya? Giveaway-nya nanti kita silahkan Bapak Ibu yang hadir dapat ilmu dan dapat ini posternya. Dan Bapak Ibu juga silakan untuk yang baru pertama kali mengikuti program kami di Sujok ya. Tentu kalau kita ingin mempraktekkan ataupun mengaplikasikan ya keilmuan Sujok ini perlu ada panduan ya, perlu ada panduan. Jadi kami sudah siapkan paket standar alat pengobatan Sujok ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan juga untuk bisa menghubungi admin kami ya, kalaupun misalnya mau mempraktekkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dipraktekannya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan tentunya banyak juga manfaat untuk
orang lain. Nah, itu yang paling pentingnya. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, dengan keilmuan sujud ini memungkinkan kita untuk bisa memberikan menebar manfaat untuk banyak orang. Baik, untuk penutup mungkin dari Pak Herija ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, jadi terima kasih ya sudah selalu mengikuti kelas kita ini. Semoga ini bermanfaat ya buat siapapun ya Bapak Ibu, ketika memang tadi kurang jelas bisa melihat kembali ya rekaman-rekaman yang beberapa waktu sebelumnya ataupun yang tadi, karena juga kita posting di YouTube. Yang berikutnya adalah kita ada kesempatan hari ya insya Allah Sabtu minggu depan ini, kalau Bapak Ibu ada kesempatan silakan hadir, karena bukan hanya sujud di situ ya, banyak ada puluhan stand ya dengan teknik-teknik pengobatannya. Mungkin Bapak Ibu bisa saling berdiskusi, kita juga bisa saling ketemu. Mungkin ada yang ingin minta dijelasin atau kita bisa saling sharing keilmuan. Bapak Ibu silahkan hadir. Jadi mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu juga bisa hadir di acara yang itu. Mungkin dari saya, Angga. Insya Allah Ustaz, insya Allah hadir. Oke, baik, makasih banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Ya. Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu ya, kita Terima kasih Mas sama-sama. Angga. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.